Sudah lebih dari 30 tahun warga desa Rangga Ilung, kelompok 66 harus berjuang menuntut hak atas lahan yang telah dirampas oleh PT Adaro Indonesia. Pada tahun 1990, PT Adaro Indonesia mulai membangun jalan hauling yang berada di atas lahan kerbau rawa milik warga masyarakat kelompok dengan total lahan keseluruh 250.000 meter persegi. Warga merasa belum ada pembicaraan mengenai pembebasan atau ganti rugi atas penggunaan lahan kerbau rawa tersebut untuk dibuat menjadi jalan hauling. Namun, PT Adaro Indonesia mengklaim pembangunan sudah mendapat izin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sejumlah peristiwa terjadi dari permasalahan ini, karena warga kelompok 66 masih merasa lahan yang telah dikuasai oleh PT Adaro Indonesia belum mendapat ganti rugi. Sedangkan PT Adaro Indonesia sendiri tetap bersikeras menolak pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh warga. Seperti apa permasalahannya? Puslik akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali bersama Puslik, Pusat Studi Pelayanan Publik. Alhamdulillah, seperti yang kami janjikan kemarin, kita akan kembali berdiskusi di media Puslik ya, dengan tema-tema yang menarik dan juga layak untuk mendapatkan atensi dari publik. Kemarin kita sudah berbicara tentang tema pertambangan, adanya konflik-konflik dan juga mafia tambang serta modus-modus yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hari ini tema yang kita angkat masih seputar tambang, tapi lebih spesifik lagi kita akan membicarakan sebuah kasus yang langsung dirasakan oleh masyarakat ketika dia berhadapan dengan perusahaan. Perusahaannya apa? Nanti akan kita bahas. Tetapi alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Rosiana SH selaku kuasa hukum dari masyarakat yang lahannya diduga belum dibayar oleh perusahaan tambang. Selamat sore Ibu Rosi. Sore, Pak. Dan kemudian narasumber yang satunya lagi adalah Bapak Insinyur Irwan Santoso. Beliau adalah pakar pertambangan yang sudah banyak makan asam garam di dunia tambang. Jadi nggak ada manisnya ya, asam dan garam saja ya, asam dan asin saja ya Pak ya. Manisnya nggak dapat Pak ya? Belum dapat. Oke. Jadi sahabat-sahabat Puslik, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kami dapatkan dari Ibu Rosi. Temanya adalah terkait dengan konflik lahan di PT Adaro dengan warga di Desa Rangga Ilung, kelompok 66, terkait dengan jalan hauling di kilometer 05 sampai dengan 5,5 yang diduga belum dibayar oleh PT Adaro. Nah, sebagaimana kita ketahui, PT Adaro ini adalah sebuah perusahaan tambang batu bara yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah ya. Ini sebuah perusahaan yang besar, termasuk the big five lah. Dilihat dari mana? Dari jumlah batu bara yang berhasil ditambang oleh PT Adaro. Artinya ini adalah perusahaan besar, bukan perusahaan kelas ecek-ecek yang menambang di koridor. Kalau kita ambil istilah-istilah dari penambang liar yang suka menambang secara ilegal. Ini adalah perusahaan besar, bahkan mungkin informasi sudah TBK ya perusahaan ini. Artinya ini perusahaan yang sangat raksasa lah. Nah, dari data yang kami memiliki luas lahan sekitar 370.950 hektar dan telah membayarkan dari warga yang tergabung di kelompok 66 di Desa Rangga Ilung sebanyak 3 tahap. Nah, dulu sebelum PT Adaro menambang di wilayah tersebut, lahan tersebut adalah lahan tradisional penggembalaan kerbau air. Kerbau air ya, itu adalah milik warga masyarakat yang diberikan bantuan dari
Presiden Republik Indonesia pada saat itu Pak Harto ya, bantuan presiden. Nah, kemudian apa yang dituntut oleh masyarakat atau apa yang menjadi permasalahan inti? Permasalahan intinya adalah PT Adaro diduga belum melakukan pembayaran terhadap jalan hauling sepanjang atau seluas 25.000 hektar, dihitung dari 5.000 meter panjangnya dan lebarnya 50 meter yang digunakan di lokasi yang dimana PT Adaro melakukan penambangan. Oke, baik, kita tidak akan berpanjang kalam. Kesempatan pertama kita ingin memberikan kepada Ibu Rosi ya, selaku kuasa hukum dari masyarakat yang menuntut haknya. Baik, Bu Rosi, jadi kira-kira intinya sebenarnya apa yang dituntut oleh masyarakat, Bu Rosi? Sebenarnya ini saya sampaikan dulu tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Wahyu tadi kan, ini persoalan ini sangat lama sekali. Ini perjuangan masyarakat cukup lama hanya untuk mendapatkan sebuah hak yang memang menjadi menjadi hak mereka gitu kan. Sulit sekali. Jadi Adaro ini tahun 90, PT Adaro ini pada tahun 90 dia membuka lahan ya, membuka jalan, bukan lahan ya, membuka jalan untuk menuju pelabuhannya. Sebelumnya dia udah ada membangun pelabuhan. Jadi jalan yang dibuat itu di tengah-tengah lahan masyarakat. Masyarakat mempunyai lahan di Desa Rangga Ilung seluas 5.000 kali 5.000, jadi sekitar 250 hektar. Nah, tahun 90 Adaro dengan surat izin dari gubernur itu membangun jalan hauling menuju tapak pelabuhannya dari 0,5 kilo sampai 5,5 kilometer. Jadi jalan hauling itu membelah lahan kerbau rawa milik masyarakat. Itu di tengah-tengah lahan. Nah, ini saat pembangunan itu masyarakat sudah melakukan protes. Nah, disampaikan kan oleh pihak para pemilik, ketua kelompok 66 itu memang tadi disampaikan Pak Wahyu juga, itu lahan kerbau rawa itu sudah lama sekali mereka kerjakan, udah turun temurun dari tahun 83 mereka berdasarkan surat kepemilikan dari kelompok 66 ini ya, tahun 83 itu sudah surat keterangan tanah ya, hak ya, SKT. surat keterangan tanah itu udah mereka udah lama lah mereka kelola, dan mereka dapat bantuan kerbau itu dari bantuan presiden. Oh, bantuan kerbaunya dari presiden. Nah, itu digunakan untuk menggembala kerbau rawa tersebut. Itu udah lama sekali. Nah, ini tahun 90 lahan mereka tiba-tiba dibangun jalan di tengah-tengah, ya ribut lah kan, masyarakat ribut lah. Apa dasarnya Adaro membangun jalan itu? Dasarnya dengan surat izin gubernur. Nah, ketika diteliti ternyata itu ada pergeseran letak sekitar 3,2 km dari izin yang sebenarnya. Iya. Jadi izin yang diberikan gubernur itu bukan di situ sebenarnya, bukan di kawasan kerbau rawa masyarakat itu. Tapi dari mana informasinya itu? Dari surat surat gubernur dan pemetaan dari BPN juga, kita punya semua. Penjelasan Adaro apa? Kenapa jadi, dia menang di situ? Alasannya dia ketika disampaikan itu, ini kan dari surat, otomatis kan kelompok masyarakat komplain dong dengan surat gubernur itu kan. Kenapa di lahan saya? Kenapa di lahan ini? 32 kilometer. Enggak, awalnya kan mereka komplain kenapa ada surat izin itu kan keluar. Padahal ini kan lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan hutan, tidak itu. Itu tidak ada. Apalagi tambang. Itu memang diperuntukkan untuk kawasan kerbau rawa, penggembalaan. Begitu dicek surat izin gubernur ternyata benar saja. Ternyata surat izin itu bukan di lahan di lokasi itu. Bukan di lokasi pengembalaan kerbau. Bukan. Lepas sebenarnya 3,2 km letaknya ya. Begitu ditanyakan kembali dengan Adaro, alasan Adaro adalah faktor alam.
Ini kan sangat tidak logis kan. Jadi faktor alam, alasannya begitu saja. Jadi ini sangat. Nanti kita eksplorasi faktor alam dengan ya. Pak Irwan selaku narasumber. Oke, sekarang posisinya sudah dibayar atau belum lahan itu? Belum. Belum ya? Belum, sama sekali belum. Sudah pernah diupayakan mediasi atau bertemu dengan pihak Adaro? Jadi sebelumnya masyarakat melakukan upaya sendiri ya, karena itu memang mereka punya dasar-dasar hukum, legal standingnya kuat, punya bukti-bukti segala macam. Nah, mereka melakukan upaya sendiri, perundingan segala macam. Kemudian dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah juga, tahun 2008 Adaro melakukan pembebasan lahan, tapi bukan di jalan itu. Bukan di jalan. Bukan di jalan itu. Lokasinya di lokasi yang kerbau milik masyarakat itu juga. Tapi di lahan yang 5.000 kali 5.000 tadi, tapi bukan di jalan Holing. Nah, itu ada 3 kali pembebasan. 3 tahap. 3 tahap pembebasan. Yang pertama tadi tahap pertama. Iya. Tahun 2008. Yang tahap kedua? Tahap kedua saya lupa ini 2011. Ada 2011, tahun 2011 juga dilakukan pembebasan lahan. Tapi bukan di lokasi Jalan Holing itu juga. Jalan Holing itu udah dibangun. Nah, ketika masyarakat menanyakan lagi bagaimana dengan pembebasan Jalan Holing. Jawaban Adaro apa? Katanya, intinya mereka tidak bersedia membebaskan itu. Jadi masyarakat kan bingung. Ini kan lokasi yang dibuat Jalan Holing itu di tengah-tengah rawa mereka, sementara secara hukum nih ya, ketika Adaro melakukan 3 tahap pembebasan lahan, secara hukum dia mengakui kepemilikan lahan masyarakat. Iya, secara hukum dia mengakui. Pertanyaannya kenapa dia tidak membebaskan lahan Holing itu? Lahan Holing yang di tengah-tengah pernah ditanyakan nggak ke pihak Adaro kenapa tidak dibebaskan yang dibayarkan di lahan Holing itu? Intinya dia bilang itu, istilahnya apa yang disampaikan Adaro itu, kami tidak bisa melakukan pembebasan itu. Atau mungkin sudah pernah dibebaskan juga ke pihak yang lain. Saya melihatnya seperti ini ya. Saya melihatnya 3 tahap yang dilakukan pembebasan oleh Adaro itu pengalihan isu lah. Karena setelah ini kami lakukan perundingan beberapa kali kan, mediasi, Adaro hanya menyampaikan kami sudah membebaskan. Kepada siapa? Nah, itu dia tidak bisa membuktikan. Tidak pernah diminta bukti-bukti kepada Adaro. Jadi satu sisi dia mengatakan sudah membebaskan kepada masyarakat kelompok 66. Sudah membebaskan. Tapi ketika masyarakat melakukan demo, masyarakat setelah tidak dibebaskan oleh Adaro, mereka melakukan upaya hukum lagi. Mereka melakukan demo sampai udah 2 kali. Nah, terakhir demo pada tahun 2013. Nah, itu masyarakat menutup jalan dengan dasar itu kan belum diganti rugi, masih milik masyarakat. Nanti kita tanya Pak Irwan, boleh nggak masyarakat menutup jalan? Karena undang-undang pertambangan tuh katanya nggak boleh kan? Iya, jadi karena itu setahu saya undang-undang minerba itu ada pengecualian, artinya masyarakat tidak boleh menutup apabila itu sudah diganti. Ini kan belum dibayar. Jadi masyarakat dengan alasan itu tadi, Adaro bilang kan sudah bayar ke kelompok 66. Nah, apakah Ibu yakin bahwa Adaro memang belum bayar ke kelompok 66 sebagaimana yang dia sampaikan? Jangan-jangan memang ada kelompok 66 atau yang mengakui dia sebagai kelompok 66 menerima pembayaran itu, kan bisa saja terjadi. Nah, itulah saya melihatnya ini ada beberapa, saya tidak tahu apa itu, nanti mungkin Pak Irwan yang lebih tahu ya. Kalau saya melihat ini ada pihak-pihak lain yang kita tidak tahu apa itu dibikin-bikin atau memang ada kelompok masyarakat lain yang jadi seperti ini ya, masyarakat tuh kayak di peta komplain gitu. Ada lagi kelompok namanya kelompok 45 yang mengaku bahwa itu milik mereka di lahan kelompok 66. Akhirnya mereka menggugat Adaro, di pengadilan. Ada kalau nggak salah 2 kelompok, kelompok 66, satunya saya lupa kelompok mana. Hasilnya kami melihat di dalam hasil putusan itu Adaro menang. Nah, dalam proses persidangan itu, dalam eksepsinya, Adaro menyatakan
tidak mengakui kepemilikan kelompok 66, bahwa lahan yang dia ganti rugi itu dan lahan yang yang dijadikan sengketa dalam persidangan itu adalah lahan milik kelompok 66. Tidak mengakui 45. Tidak mengakui 45. Dia malah mengakui kelompok 66. Kelompok 66. Nah, di persidangan. Di persidangan. Eksepsinya. Dalam eksepsinya di persidangan. Nah, itu. Oke, sebentar. Ini kayaknya makin menarik nih, tapi kita harus kasih kesempatan Pak Irwan. Pak Irwan, coba kita minta tanggapannya nih. Tadi ada beberapa isu yang soal boleh nggak sih masyarakat demo kalau misalnya dia belum dibayar. Kemudian tadi ada isu juga soal yang di awal itu. Silakan Pak Irwan tanggapan. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Saya coba bahas dari segi undang-undang pertambangan ya. Dan di sini ada undang pertambangan terkait. Nah, kewenangan memberikan izin itu kan berada pada tahapan menteri atau dirjen. Kewenangan memberi izin itu beserta dengan tanggung jawab dan tanggung jawab juga. Jadi bukan sekedar wewenang menteri, dia punya tanggung jawab terhadap izin yang diberikan. Artinya dalam konteks seandainya orang yang diberikan izin itu disebut kuasa. Dulu namanya kan izin kuasa pertambangan. Berarti yang memberikan kuasa itu lebih menentukan. Dia bisa cabut kalau melanggar aturan. Sekarang di luar izin usaha pertama. Nah, di situ jelas apa tanggung jawab dan kewenangan pihak penerbit izin kalau terjadi persoalan konflik dengan masyarakat. Nah, jelas kalau kita lihat kewenangan di situ jelas di penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan ini pasal 134, 35 sampai 138 itu jelas pasal 136. Pemegang IUP atau IUPK dulu kan kuasa pertambangan ya. Sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib. Nah, bahasa itu wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kewajiban milik IUP dalam hal ini IUP produksi sebelum melakukan penambangan wajib dia menyelesaikan persoalan tanah. Jadi seandainya terjadi timbul masalah persoalan tanah di dalam perjalanan tambang, itu pihak Dirjen Dinas Pertambangan itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Ya kan? Nah, artinya itu tidak bisa dia membiarkan perusahaan semena-mena mengabaikan hak masyarakat dan masyarakat akhirnya melakukan demo, melakukan tuntutan yang kadang-kadang belum tentu direspon baik oleh penegak hukum. Nah, harus kita minta kembalikan dilibatkan dalam hal ini instansi teknis dalam pertambangan, ya kan, untuk menyelesaikan itu. Memang kalau persoalan tanah sudah selesai, masyarakat melakukan demo, barulah Pak kena pasal 162 itu artinya menghalangi kegiatan tambang yang resmi yang ada izin, baru boleh. Tapi kalau belum itu hak terhadap pemilik IUP dengan hak terhadap pemilik lahan sama. Artinya kita asumsikan kalau seandainya orang masuk ke halaman kita berhak untuk mengusir, berhak untuk menyetop kan? Apa bedanya dengan ini gitu? Apalagi dijelaskan itu di 136 itu. Yang kedua 140 dibilang ini Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan PK. Arti Menteri atau Menteri Kota. Jadi yang sekarang dengan Undang-Undang nomor 3 2020 itu semua kewenangan di Menteri ditarik. Itu kalau memang perusahaannya belum membebaskan. Ya, ini kan masalahnya kalau kasus ini kan Adaro bilang dia sudah bebaskan. Loh, Ibu ini kalau nggak salah tadi bicara begini, Adaro dalam menolak tidak membayar kompensasi tanpa alasan. Artinya gini, tidak menunjukkan saya sudah bayar. Dia tidak bilang begitu. Tidak bisa menunjukkan. Kan sudah dimediasi oleh pihak bipartit, sekda segala macam. Ya kan, sudah diakui itu lahan jalan itu belum dibayarkan dan waktu itu perwakilan Betul Bu ya? ikut. Memang sudah pernah ada mediasi dari pihak Forkopimda yang kemudian Adaro menyatakan di situ dia belum membayar lah gitu. Jadi terkait mediasi, terkait mediasi itu kan pada saat masyarakat komplain dengan meminta ganti rugi atas jalan hauling itu dan tidak ditanggapin, mereka menutup jalan tuh karena demo kan. Akhirnya PT Adaro pada bulan Desember 2013 mengirim surat ke Bupati untuk minta bantu penyelesaian. Jadi inisiatif dari Adaro ya? Adaro. Bukan dari kelompok 66? Bukan, PT Adaro karena demo masyarakat itu kan akhirnya PT Adaro meminta bantuan dari Bupati untuk
penyelesaian ganti rugi lahan itu. Nah, itu difasilitasi oleh Bupati, difasilitasi dengan membentuk panitia penyelesaian tahun 2013 itu, di mana panitia penyelesaian itu terdiri dari unsur-unsur instansi yang terkait, pertambangan, terus tuh kejaksaan, terus kepolisian, terus juga BPN, kehutanan. Nah, itu semua unsur-unsur yang berkompeten di situ dilibatkan. Nah, dalam notulen pembentukan itu rapat, kedua belah pihak, ada notulensinya Bu ya? Ada. Kedua belah pihak sepakat bahwa apapun yang menjadi putusan panitia penyelesaian, kedua belah pihak harus mematuhi. Sepakat mematuhi itu. Nah, jadi dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti atas hak miliknya. Nah, dalam penyampaian itu ada ketika sudah kan di itu tuh panitia penyelesaian punya tugas masing-masing lah, meneliti ke lapangan, itu ada pengukurannya, ada segala macam. Hasilnya, kesimpulannya tahun 2014 itu udah ditemukan lah beberapa kesimpulan yang salah satunya di situ Adaro tidak bisa membuktikan. Ada ya? Tidak bisa panitia? Iya, tidak bisa membuktikan kepemilikan atas jalan hauling itu. Dan dalam notulen rapat memang Adaro menyatakan bahwa jalan hauling tersebut memang belum pernah dibebaskan kepada siapapun. Itu pihak Adaro yang menyatakan demikian, ya, siapa Bu? Siapa? Di dalam notulen itu yang hadir pada saat panitia penyelesaian. Ada ya namanya jelas? Ada namanya itu jelas. Dari Adaro jelas namanya, jabatannya, kita punya semua. Ada notulennya ada semua lengkap kita punya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi Bu? Nah, jadi hasil dari panitia penyelesaian itu keluarlah rekomendasi. Rekomendasinya berupa bahwa dianjurkan untuk Adaro, artinya pertama menyatakan memang lahan itu milik kelompok 66 dan Adaro diminta untuk memberikan ganti rugi atas lahan hauling tersebut. Nah, itu kemudian jawaban Adaro lagi setelah adanya putusan itu, kan sebelumnya tuh kita ketika dia minta gitu ya, ini yang menurut kita nih aneh gitu ya, kayak main-main gitu. Dia minta dibantu untuk menyelesaikan proses ganti rugi lahan. Terus disepakatin juga bahwa siapapun nanti apapun hasilnya akan mematuhi, baik itu di panitia pembahasan itu ada pihak Adaro juga nggak ikut di dalamnya? Oh tidak, dari pihak Adaro maupun dari pihak kelompok 66 saya tidak ada. Murni dari pemerintah daerah yang memang berkompeten ya. Jadi pada saat pada saat mendengar putusan begitu, Adaronya balik lagi tidak mengakui kepemilikan lahan masyarakat atas jalan hauling tersebut. Nah, ini kan aneh. Jadi saya melihat ini mungkin kayak ini ya Pak Irwan, kayak orang kepepet gitu ya, jawaban kepepet bahasanya ya. Satu sisi dia sudah melakukan 3 tahap ganti rugi lahan. Itu kan secara hukum dia mengakui kepemilikan. Begitu yang di tengah-tengah mau diminta ganti rugi, dia tidak mengakui, katanya itu tanah milik negara. Jawabannya tanah milik negara? Tanah milik negara katanya. Menarik, Pak Irwan, ini ada tanah milik negara, ini kira-kira atas lahan masyarakat. Konstruksi jawabannya kayak hukumnya, kok ada tanah milik negara bisa ditambang? Kalau saya lihat jawaban pihak Adaro itu jawaban arogansi lah. Kayak gini, tadi kan gini, yang meminta supaya difasilitasi konflik antara Adaro dengan pemilik lahan kelompok 66 kan dua pihak nih. Adaro setuju, pihak kelompok setuju, dan mereka masing-masing dimintalah dokumen. Ya, mungkin dari Adaro melihatkan dokumen bahwa lahan mana yang sudah dibebaskan, yang pemilik kerbau ini lahan kerbau, pengelolaan kerbau ini juga menunjukkan dokumennya. Ya kan, mana yang sudah dibebaskan. Nah, alas daripada pemilihan lahan kerbau itu yang SKT tahun 1983 Bu ya. 83 yang diterbitkan pihak aparat setempat yang mengetahui dan diakui, bukti diakui Adaro sudah membebaskan 3 tahap tanah tersebut. Cuma tidak termasuk jalan kan. Yang tahap pertama, tahap kedua itu sebelah selatan jalan. Yang tahap ketiga dia perlu lagi wilayah untuk penambahan di sebelah utara. Jadi ini sebetulnya kembali. Tapi menarik Pak Irwan, maksud saya ingin menggali, ada nggak sih dalam terminologi
pertambangan, pembebasan lahan, kepemilikan lahan itu terminologi jalan negara sehingga tidak perlu dibayar. Tidak. Ada nggak? Tidak, jalan gini. Kalau itu jalan negara, pertama kita kembali. Itu jalan nggak ada keraguan, itu jalan kelompok pengembala Keborawak dengan surat SKT 83. Jalan itu berada posisinya di tengah-tengah yang jalan itu. SKT, artinya itu nggak ada keraguan, itu pemilik lahan. Jalan itu tanahnya berasal daripada kelompok itu kan, sehingga terbelahlah lahan Jadi mereka. kalau definisi jalan negara itu kan jalan nasional, jalan provinsi, itu kan masuk jalan negara. Ya, itu kan betul, jalan yang betul. dibangun memang untuk akses transportasi kan, bukan membelah lahan SKT dan digunakan untuk makanya saya jalan bilang, hauling. Saya bilang tadi itu asal menjawab aja dalam konteks ini. Kenapa ada loh? Saya aneh juga kalau menjawab asal-asal begitu. Tanah negara, tanah sedang buktinya. Dia bilang tanah negara boleh, tunjukkan suratnya. Memang ada tanah negara kan, status tanah itu ada tanah negara, ada tanah masyarakat, swasta, ada kawasan, ya kan? Nah ini kan jelas itu buktinya dia mengakui sini dia pembahasin, ya. Ini kesalahan pertamanya, artinya secara hukum Adaro kan harusnya wajib menyelesaikan tanah sebelum melakukan kegiatan produksi. Termasuk jalan hauling. Jadi Jadi jalan hauling itu bagian yang harus dibebaskan iya, ya. Iya. Harus dibayar kepada pemilik hak. Nah, apalagi kita dengar tadi dari Bu Rosi, sebetulnya izin pembebasan jalan hauling itu lokasinya digeser, bukan di situ izinnya kan. Nah, itu kan berarti Semakin waktu dia menarik. minta memberikan izin gubernur, nah lokasinya bukan di lahannya kelompok ini. Oke, Bu Rosi, ada nggak sih sebenarnya bukti-bukti dari instansi yang berwenang ya yang menyatakan bahwa lahan kelompok 66 itu memang benar di situ? Nah, ya dari pada saat panitia penyelesaian itu ya, ini saya sampaikan juga di sini. Itu ada beberapa kesimpulan yang diambil oleh panitia penyelesaian terkait kelemahan-kelemahan data-data yang diajukan oleh Adaro. Pertama, belum adanya data yang menyatakan, ini Adaro ya, dari datanya yang dikasihkan Adaro ke panitia penyelesaian, itu belum ada data yang menyatakan bahwa tanah pada jalan hauling PT Adaro itu mulai dari kilometer 0,5 sampai dengan kilometer 5,5 sudah dilepaskan atau ganti rugi kepada yang berhak. Nah, yang kedua, belum adanya izin pinjam pakai kawasan wilayah operasional PT Adaro Indonesia di Desa Kalanis Inkasu Jalan Hauling KM 0,5 sampai dengan KM 5,5 yang menjadi tanah objek sengketa. Tidak ada izin pinjam kawasan. Tidak ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Itu termasuk jenis lahan apa itu kalau perlu izin pinjam kawasan itu, Pak? Nah, kalau ini bahasanya kan dari bahasa Pemkab Ya. Ya, jadi panitia. Panitia penyelesaian. Soalnya gini, kalau itu kawasan dianggap merupakan kawasan kehutanan, kewenangan kehutanan, itu berarti izin pakai kawasan di PPKH. PPKH. Itu fatal lagi buat Adaro kan, berarti dia belum memulai sudah melakukan penambangan. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari panitia pembebasan itu bahwa lahan yang dibebaskan tersebut masuk dalam kawasan. Pengertiannya itu Karena dalam kawasan artinya harus ada pembebasan dan izin pinjam pakai kawasan yang tidak ada. Wah, Tidak ini ada. perlu. Jadi makanya nanti sebenarnya ini harus melibatkan instansi terkait dan penyelesaian, terutama untuk pertambangan, dinas pertambangan. Jadi kalau belum ada pertemuan nanti, karena kewenangan penyelidikan oleh pegawai sipil juga sini 141 bunyinya ya. Penguasaan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP IPK sebagai lanjutan IPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 140. Jadi Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP IPK. Artinya ini termasuk ini, ya kan? Kalau seandainya ini masuk kawasan, itu kan juga melibatkan kawasan Menteri Kehutanan kan? Lebih parah lagi. Iya, KLHK nanti. Nah, kalau saya di SDM itu dia punya tanggung jawab untuk dalam konteks itu apa? Kegiatan dalam hal ini apa? Dia adalah pemberdayaan masyarakat kan. Di situ kan harus ada pemberdayaan masyarakat. Ya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, sekarang masyarakat setempat yang punya hak sendiri itu tidak
diberikan gimana haknya, apalagi Hmm. masyarakat luas yang sebetulnya tidak punya hak langsung kan gitu. Nah itu tanggung jawab pertambangan Minerba supaya memberi teguran atau bisa menghentikan sementara kegiatan Adaro. Pernah nggak Bu dari masyarakat ya kelompok 66 ini mengirim surat atau beraudiensi ya dengan pihak pertambangan sendiri untuk menanyakan sejauh mana kebijakan atau tindak lanjut dari permasalahan ini, penyelesaian seperti apa oleh dinas pertambangan terkait atau mungkin oleh Kementerian SDM gitu. Jadi usaha masyarakat itu sudah sampai ke DPR sebenarnya, dan itu tidak ada cuman jawabannya ini akan disampaikan dengan ke Dewan ya, gitu aja penyampaiannya. Tapi sampai sekarang Ini DPR RI, DPR provinsi atau DPR pusat Pak. DPR RI ya. Jadi kalau untuk yang ke Irjen Minerba itu sudah juga mereka bersurat ya, itu malah gubernur yang bersurat. Gubernur bersurat ke Dirjen Minerba. Sebentar, saya lupa tanggalnya. Nah, Gubernur Kalteng itu pernah bersurat kepada Direktur Jenderal Minerba untuk meminta bantuan penyelesaian permasalahan PT Adaro Indonesia yang tidak mematuhi hasil keputusan panitia itu. Itu tahun berapa itu? Ini suratnya tanggal 13 April 2018, nomor 700 nomor 700 /769/2 DISDM. Sebenarnya kondisi masyarakat di sana dengan situasi seperti itu kira-kira seperti apa ya? Maksudnya yang awalnya itu jadi lahan pengembalaan kerbau, tiba-tiba di tengah jalan itu ada jalan hauling, itu apa sih sebenarnya yang terjadi di dampaknya kepada masyarakat? Dampaknya sekarang? sangat besar ya, sangat besar, terutama ini kan masyarakat di sana turun temurun menggembala kerbau itu ya. Itu salah satu mata pencarian mereka. Selain di sana kaya dengan perikanan, Pak. Di sana kaya dengan perikanan. Jadi selain mereka ikan, itu juga ternak kerbau. Nah, dengan masuknya jalan pertambangan ini ke daerah peternakan mereka itu benar-benar sangat mempengaruhi, terutama potensi pengembalaan kerbau itu banyak yang mati, Pak, karena itu kan tercemar. Mereka nggak oleh debu batu bara yang lewat itu, Pak. Debu. Ada berapa kerbau yang mati? Oh, gitu? banyak, Pak. Sekarang sudah sangat berkurang, hampir lebih 50% lah. 50%. Oh iya, banyak yang mati. Saya punya dokumen dan data-data dari masyarakat itu yang mati. Terus juga di sana juga yang untuk perikanan juga berkurang, Pak. Itu karena airnya itu udah tercemar, Pak. Kerbau itu kan makan di situ, minumnya di situ kan, dia kan. Dia minum Di air situ, batu air bara. batu bara yang diminum. Gimana Pak nggak Irwan, mati? Ini tanggung jawab perusahaan sebenarnya bagaimana nih Pak Irwan? Apakah memang seperti ini semua pertambangan ini di Indonesia, Pak Irwan? Memang tambang itu pasti ada dampak lingkungan ya, tapi dampak lingkungan itu kan sudah diantisipasi dengan kompensasi sebetulnya. Ya, nggak ada tambang dibilang yang tidak mempunyai dampak lingkungan, kan dampak lingkungan itu bukan hanya alam. Jadi kalau ada istilah good practice mining itu meminimalisir sebetulnya. apa sebenarnya? Ya, good practice mining itu sebut meminimalisir dampak lingkungan akibat tambang. Meminimalisir, jangan dianggap menghilangkan kan. Nah, akibatnya itu kan harus ada kompensasi buat masyarakat tempat seperti ini kan. Nah, artinya Ini boro-boro kompensasi Pak Irwan. iya, itu makanya. Yang punya haknya Yang aja punya jadikan hak jalan apa? hauling aja. Nah, di Undang-Undang tidak Minerba diganti. disebut kalau masyarakat punya apa, dia berhak untuk melakukan gugatan dari dampak lingkungan, ya kan? Sekarang kayak ini, itu kan termasuk penyerobotan lahan ya. Kalau kita bicara misal terbukti bahwa lahan itu belum dibasin dan jalan hauling, dan terbukti bahwa jalan itu punya alat surat yang sah, diakui, artinya Adaro mengakui, berarti Adaro melakukan penyerobotan. Ya, penyerobotan lahan dan penggelapan, dan itu pasal 3 berapa itu, kalau kita lihat pasalnya itu bisa masuk pasal penyerobotan 385 KUHP kalau kita bicara undang-undang ya, pidana Penyerobotan lahan ya, ya. Kalau ada penyerobotan lahan pidana itu pihak Minerba itu punya kewenangan, karena udah sebetulnya undang-undang itu udah lengkap mengantisipasi semua. Contoh
dalam hal penyidikan pasal 149 ya Abang Wajib. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Ini benar tadi kan? Siapa penyidiknya Pak Irwan? Di Minerba. Jadi penyidik sipil dari Minerba, ada orang pertambangan di Minerba ada. Jadi makanya saya bilang kembalikan ke mereka karena mereka yang menerbitkan kuasa tadi. Tentu punya kewenangan untuk mencabut, mengasih warning segala macam kan itu. Termasuk bagian ini. Nah, berikutnya dia bilang melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dan kegiatan usaha pertambangan, memanggil dan atau mendatangkan secara paksa. Artinya apa? Mereka punya perangkat. Cuma selama ini tidak pernah orang misalnya seperti masyarakatnya ya, tidak tahu. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat pada pengusaha ya, pada umumnya memang selalu begitu ada konflik antara pemilik tambang iup dengan kelompok masyarakat penduduk. Dan itu jarang bisa diselesaikan atau di setiap melakukan pelaporan ke penegak hukum itu jarang selesai. Ya, saya nggak tahu kenapa. Bahkan dibikin fait accompli dengan kelompok lain. Nah, kebetulan saya dengar ini ada kelompok 345. Untung kelompok ini melakukan gugatan untung dan kalah. Dan poinnya di situ, kalahnya mereka itu karena diakui bukan tanah mereka tapi kelompok 66 oleh Adaro. Otomatis Adaro tidak bisa ngelak lagi, sebaiknya dibayar lah, ya kan? Sebaiknya dibayar. Artinya tentu Adaro sebelum bayar libatkan instansi terkait yang berwenang. Ini ya, tambangan otomatis kehutanan PPN. Kalau kehutanan, kalau memang itu kawasan hutan ya kehutanan lah, ya kan? Karena kalau saya lihat itu betul kawasan hutan, pertama pertanyaan kapan wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan hutan? Karena kawasan kehutanan itu biasanya di tahun 90-91. Karena gini, kalau kawasan kehutan lebih dulu dari kelompok tanah, masyarakat nggak boleh komplit, ya kan? Hanya tanam tumbuh dia bisa nanti. Kalau 83 mungkin pemilik lebih dulu daripada kalau seandainya itu ditetapkan kawasan hutan. Tapi kan 83. Ya, 83 kan sudah punya SKT. Ya, artinya dia lebih dulu, lebih berhak, tidak boleh apa. Tapi kalau kawasan hutan kan berlaku untuk Adaro, di PPKH. di PPK dan Adaro lagi yang harus lagi juga harus bayar. Itu gede juga. Iya dong, dari tahun 90. Dari tahun 90. Paling ya hitung aja per hektar per tahun berapa. Ya kan? Makanya maju kena mundur kena nih ya. Oh iya, kalau kita melakukan kesalahan dimanapun harusnya kena gitu ya. Kalau nggak melakukan kesalahan tenang aja. Gitu. Bu Rosi, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ini saya tertarik tadi tentang di Dirjen Minerba ya, itu merupakan kewajiban ya Pak ya untuk menyelesaikan. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak Wahyu tadi kan, apakah masyarakat ada juga melakukan, selain gubernur bersurat, surat gubernur juga sudah bersurat juga ya, gubernur Kalteng sudah bersurat dan itu sampai sekarang tidak ada tanggapan. Luar biasa. Nah waktu masyarakat sudah bersurat ya pada tanggal 21 Februari 2018 ke Dirjen Minerba. Isi suratnya apa Iya, mengenai permasalahan dengan Adaro itu, konflik apakah itu. Surat itu ditanggapi? Ditanggapin ya. Tanggapan surat tersebut ya saya bacanya. Ini tanggapan dari Dirjen Minerba memberikan tanggapan sesuai surat tanggal 13 Maret 2018 nih. Ditanggapinnya 2018. Nah, bahwa permasalahan terkait lahan antara kelompok 66 dengan PT Adaro Indonesia diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini kan balik lagi Pak. Ini kan sudah diselesaikan, makanya gubernur setelah adanya surat ini menyurati kembali ke Dirjen Minerba bahwa ini kami sudah menyelesaikan di luar pengadilan tapi tidak dipatuhi oleh Adaro. Sekarang dikembalikan kepada Irjen yang mengeluarkan izin. Apa nih? Jadi gimana Pak Irwan? Itu kan Minerba jadi lepas tangan gitu. Bukan lepas tangan sebetulnya. Kita sih minta tanggung jawab Minerba kalau seandainya kan sudah terbukti Adaro tidak menyelesaikan kewajiban dia tanah. Karena bahasa 1 genap sebelum melakukan kegiatan aktivitas wajib menyelesaikan. Sudah terbukti, sudah ada fasilitasi, demediasi nggak ada.
Minerba punya kewenangan untuk menghentikan kegiatan Adaro. Gitu. Nah, itu Kan yang dia harus menghentikan. Nah, sehingga ini faktor untuk memaksa Adaro mau mematuhi ketentuan kan itu. Karena gini, sepanjang dia tidak ditekan begitu kan dia diam. Seperti laporan ke Polda. Ini kan sudah ada unsur pidananya. Ya nggak? Jangan dibalik dong. Masyarakat yang komplain yang diproses pidana. Ini saya dengar-dengar justru masyarakat yang demo. Masyarakat mempertahankan haknya di situ. Harusnya pihak Polda penyidik terbalik harus menekan Adaro untuk menyelesaikan atau tidak stop kegiatan tambang. Kalau Adaro dipaksa untuk stop ada yang tambang berdasarkan hukum, otomatis dia akan bayar kewajibannya atau dia bikin jalan baru. Gitu. Iya. Selagi itu nggak bisa diterapkan, jadi penekanan terhadap penerapan undang-undang itu yang apa? Ketentuan itu. Nah mungkin dari sini nanti kita berharap dari ya semua era terakhir ini kan semua mengadukan kepada ke kantor Kementerian Menko Polhukam. Kenapa? Pak Menko sini kan bilang, artinya banyaknya macetnya persoalan-persoalan hukum di pihak penegak hukum kan itu sangat disayangkan. Mudah-mudahan dengan Bu Rosi sore ini apakan ke sini ada solusinya. Ada bukan solusinya sudah ada di menyelesaikan itu. Bu Rosi, terakhir closing sebenarnya apa yang benar-benar menjadi inti atau harapan dari kelompok 66 melalui Bu Rosi gitu ya, setelah melalui perjalanan sekian lama dan juga telah menghubungi banyak pihak yang mudah-mudahan ini nanti akan didengar ya oleh baik oleh PT Adaro maupun juga oleh oleh Dirjen Minerba, dan juga nanti mudah-mudahan Pak Menko sendiri juga memberikan atensi terhadap apa kira-kira harapan. ya kita harapan masyarakat ini sebenarnya sederhana Pak ya. Kalau dari awal itu mereka sudah mematuhi ya, dari pihak PT Adaro mematuhi apa yang sudah direkomendasikan oleh panitia penyelesaian, mungkin tidak panjang lebar ya. Satu hal yaitu tadi sederhana saja. Ya, kalau misalnya tidak bisa membayar, ya kembalikan lahan itu sebagaimana bentuknya semula. Artinya yang lahan sudah terkontaminasi, bagaimana mereka bisa memperbaiki itu? Kalau nggak bisa memperbaiki, bayar dong. Gitu kan, sederhana saja, bayar dong sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Dan di sini juga masyarakat mengharapkan ini kan apa yang rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan ya, instansi terkait yang dibentuk dalam panitia penyelesaian. Ini kan orang-orang yang memang ditunjuk negara untuk menyelesaikan satu persoalan yang timbul di masyarakat. Sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi ini rekomendasi ini jadinya sumir, tidak ada punya daya paksa untuk orang yang diberikan rekomendasi untuk melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan. Nah, masyarakat lagi mencoba meminta bantuan dengan yang lebih berwenang lagi di pusat melalui Irjen Minerba yang mengeluarkan izin. Ini gimana nih? Kalau ibarat anak kecil nih disuruh belajar nggak mau belajar, apa nih sanksinya? Kan bahasanya begitu kan. Jadi terus dari Irjen Minerba malah meminta diselesaikan. Ini Pak, kami sudah menyelesaikan, sudah ada putusan. Nah kami kembalikan, ini kan Bapak yang ngeluarin izinnya. Ini anak Bapak ini nakal loh. Sudah ada yang harus dilakukan, disuruh bayar gitu kan. Ini nggak mau bayar Pak, gimana nih Pak? Bapak loh yang ngeluarkan izin itu kan. Artinya kalau dia tidak melaksanakan, ini bermasalah dong dengan izinnya. Oke, itu harapannya Bu ya. Betul. Terakhir nih dari Pak Irwan, kira-kira model-model seperti ini banyak nggak sih Pak terjadi di perusahaan tambang gitu loh? Konflik-konflik dengan masyarakat, lahan masyarakat tidak dibayar. Ya bukan banyak pada umumnya, cuman itulah sangat disayangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya kan penegakan hukum. Ya, kalau penegakan hukum, aparat penegak hukum itu bisa bersifat adil, misalnya itu kan nggak akan bisa meminimalisir lah. Jadi artinya namanya perusahaan itu ya mungkin dia belajar dengan waktu zaman penjajahan dulu, divide et impera. Jadi si A yang punya tanah sebelum itu diambil sebagai figur lah si B gitu. Suruh si B lah buat rekayasa palsu segala macam sehingga dikondisikan si B ini seakan sudah bayar ke si B. Si B terima duit tapi tidak sesuai dengan haknya. Nah si A yang mati-matian memperjuangkan akhirnya sangat disayangkan. Padahal kan kalau dilihat
persentase daripada nilai daripada pemeriksaan lahan tanah dari keuntungan tambang itu nggak berapa. Kenapa sih? Kalau masyarakat makmur kan enak juga, ya. Kalau masyarakat makmur, masyarakat pada umumnya sepanjang haknya dibayar, dia senang. Nah, kalau kita dengar yang ini kan tempat hidup pengembalian kerbau rawanya sudah terkontaminasi, kehidupannya susah, dan tanahnya yang menurut dia dipakai itu jalan hauling juga nggak dia pakai. Nah, sayangkan waktu pelaporan ke Polda kok tidak lanjutin, ya Bu, kan sudah pernah dilaporkan ke Polda. Sudah pernah. Jadi itu yang sebetulnya artinya harus ditanggapin yang gitu tuh, dicarikan solusi, kalau nggak mau dilalui pidana. Iya, jadi terkait laporan ketika mereka dikriminalisasi, ini yang janggal sekali Pak ya kejadiannya ya. Ketika masyarakat dikriminalisasi, tokoh-tokoh masyarakat yang demo itu diperiksa sampai diajukan ke persidangan. Ini jaksa penuntut umum yang menuntut masyarakat yang dengan undang-undang Minerba itu adalah salah satu anggota panitia penyelesaian yang menyatakan itu tanah milik masyarakat. Aneh nggak Pak? Oknum jaksa penuntut umumnya itu salah satu tuntutannya apa? Ya melanggar undang-undang Minerba itu. Akhirnya dalam hasil putusan pengadilan tidak terbukti. Nah, akhirnya dengan adanya itu masyarakat juga melakukan upaya melapor balik ke Mabes Polri waktu itu. Kami ada surat lapornya, tapi waktu itu pihak dari Mabes Polri mengundang masyarakat untuk diambil. Tapi pada saat yang kedua mereka minta bukti-bukti dari masyarakat untuk segera menyerahkan ke penyidik gitu kan. Nah, itu terhambat waktu itu ada Covid tahun 2019 ya 2020 itu. Nah, itu masyarakat nggak bisa ke Jakarta karena juga terkait biaya. Nah, inilah yang kita juga miris ya. Artinya ketika hal itu terjadi, itulah yang masyarakat bilang kita nggak punya duit nih kalau sudah berhadapan dengan seperti ini. Kan dipaksa untuk, ayo kalau nggak ada bukti ya kami nggak bisa proses. Akhirnya keluarlah surat tidak ditemukan tindak pidana. Hanya karena masyarakat tidak bisa menyerahkan bukti karena waktu itu Covid Pak. Harusnya kalau saya tidak tahu ya SOP-nya seperti apa. Kalau yang namanya udah dalam proses penyidikan itu kan bagaimanapun penyidik sudah bagaimana caranya mendapatkan bukti. Ini masyarakat nggak bisa, Covid kan terhalang, mereka nggak bisa berangkat juga dan biaya nggak ada untuk menciptakan keadilan itu gitu loh. Kan tidak ada upaya untuk itu. Iya. Baik, semakin menarik ya. Dari kalau misalnya kita dalami lagi, mungkin kita akan semakin banyak menemukan hal-hal yang janggal yang seharusnya ini bisa selesai. Tapi seolah-olah ada sebuah tembok tebal, dinding tinggi yang kemudian seolah-olah selalu membentur ya ketika masyarakat mencoba mencari keadilan. Nah, di mana lagi masyarakat mencari keadilan ketika pisau keadilan ternyata tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Mungkin melalui Puslik inilah pelapor-pelapor seperti Bu Rosi yang mewakili dari jeritan hati masyarakat ya, mereka ingin mencari keadilan. Mencarinya di mana? Ketika semua lembaga instansi sudah diupayakan dilalui, belum juga mendapat keadilan, akhirnya mereka mengadu ke publik, mengadu ke netizen, dan mengadu ke Puslik. Oleh karena itu, sambil menutup tema acara diskusi kita hari ini, kami berharap netizen bisa memberikan dukungan moral dan komentar terhadap video ini, karena kita berharap seluruh instansi yang memiliki kewenangan dan diberikan kewenangan atas nama undang-undang bisa menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Saya jadi ingat lagu Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itulah yang diharapkan masyarakat terhadap pemerintah ini, terhadap siapapun pemimpin yang akan nanti terpilih. Tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam Puslik.